Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas geohistori hilangnya jalur pusat perdagangan Kerajaan Demak pada masa Islam kuno abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi dengan anggota kelompok yang pertama Abdillah Farid Rifki, yang kedua Bagas Givari Eko Saputro, dan saya sendiri Mila Amaliatul Husna. Latar belakang. Geografi sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi di masa lampau. Keadaan geografi sangat mempengaruhi keadaan masyarakat yang ada dalam lingkungan geografi tersebut. Seperti halnya pada masyarakat yang dulunya merupakan masyarakat Kerajaan Demak, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai menggantungkan mata pencahariannya pada sektor maritim. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman menunjang perekonomian mereka pada sektor pertanian. Seiring berjalannya waktu, potensi pada sektor kelautan Demak semakin menghilang. Sehingga dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas geohistori hilangnya jalur pusat perdagangan Kerajaan Demak pada masa Islam kuno pada abad 16 sampai dengan 17 Masehi. Rumusan masalah dalam presentasi kali ini, yang pertama, bagaimana kondisi geografis Kerajaan Demak abad ke-15 Masehi. Yang kedua, bagaimana aktivitas perdagangan di Kerajaan Demak pada abad ke-15 sampai dengan 17 Masehi. Yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi geografis Kerajaan Demak abad ke-15 sampai dengan 17 Masehi dengan kota Demak saat ini. Landasan teori kali ini berdasarkan dimensi Landasan teori dalam geografi kesejarahan adalah terdapat pada teori peradaban, teori kebudayaan, dan determinisme lingkungan. Landasan teori dalam geografi kesejarahan yang teori peradaban meliputi dimensi kebentukan yang berkaitan dengan bahasa, agama, ideologi kemasyarakatan, rasisme, dan etnisme. Yang dimensi waktu berkaitan dengan peradaban yang dimulai dari siklus lahir, berkembang, hingga punah. Untuk dimensi struktural merupakan keseluruhan dari bagian yang terdiri dari aspek politik, ekonomi, dan agama. Sedangkan dimensi keruangan terbagi menurut spasialnya yang terjadi peradaban, yang terdiri dari skala makro, semi makro, dan skala mikro. Berdasarkan dimensi tersebut, pembahasan makalah ini akan menggunakan dimensi keruangan karena kawasan kekuasaan Kerajaan Demak yang luas dalam lingkup makro. Selain itu, skala mikro juga digunakan karena peristiwa mencakup wilayah yang kecil yang terbatas pada pesisir Demak yang tumbuh menjadi kota pelabuhan yang sangat penting pada masa Islam kuno abad ke-16 sampai dengan 17 Masehi. Sedangkan teori kebudayaan meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, dan sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Dari ketujuh unsur teori kebudayaan ini, kelompok menggunakan unsur kebudayaan sistem mata pencaharian. Unsur ini digunakan untuk mengkaji aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi suatu masyarakat dengan subkultur perdagangan. Selanjutnya, teori determinisme lingkungan. Dalam teori determinisme lingkungan, dinyatakan bahwa karakteristik manusia dan budayanya disebabkan oleh lingkungan alamnya. Untuk pembahasan mengenai geohistori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mila. Jadi kondisi geografis wilayah Demak pada abad ke-15. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa Demak merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah
Demak itu dahulunya kerajaan yang besar pada awal Islam. Demak itu salah satu kota kecil namun sangat strategis di pantai utara Jawa. Nah, di sini juga terdapat Selat Muria yang memisahkan Pulau Muria dan Pulau Jawa dan daratan Jawa Tengah. Dahulu Demak itu terletak di tepi laut. Nah, dalam sebuah penelitian Van Bemelan dalam Raharjo dan Ramelan itu menjelaskan bahwa pada waktu itu sekitar abad ke-16 Gunung Muria masih terletak di terletak terletak di sebuah pulau berpisah dengan Pulau Jawa. Nah, Demak terletak di pantai utara Selat Muria, Gunung Muria, antara Gunung Muria dan Pulau Jawa. Keadaan tersebut berlangsung hingga sekitar abad 18. Sebelum wilayah Demak menyatu dengan Pulau Muria. Nah, habis ini Selat Muria itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Demak dahulu. Selat Muria merupakan selat yang cukup luas sehingga dapat digunakan sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan Semarang dan Rembang pada masa itu. Selat Muria juga itu menjadi jalur perdagangan yang penting karena di kota Demak itu jadi kota-kota kecil yang berada di sekitar Demak itu melalui jalur perdagangan itu, sehingga menjadi salah satu adanya aktivitas perdagangan yang cukup masif di Demak dan membuat Demak itu menjadi kota pelabuhan yang strategis. Keberadaan Selat Muria ini juga bagi kejayaan kota Demak itu berlangsung sekitar 2 abad. Aliran sungai juga ini bisa mempengaruhi karena aliran sungai yang bermuara di Selat Muria ini membawa lumpur yang mengakibatkan terjadinya endapan atau sedimentasi. Lalu seiring air yang dari sungai mengalir ke muara itu membawa lumpur, seiring berjalannya waktu atau lambat laun itu menumpuk sehingga terbentuklah sebuah daratan. Bisa di next, Mbak. Nah, ini adalah jalur perdagangan di pesisir Demak, yaitu kota Demak sendiri itu berkembang menjadi kota pelabuhan yang strategis ya. Aktivitas perdagangannya terus berkembang baik di wilayah pesisir maupun di pedalamannya juga. Nah, semua itu bergerak untuk memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di daerah Jawa Tengah, khususnya di Demak. Yang dimiliki Demak ini berikut adalah contoh-contohnya nih ya, contoh-contoh aktivitas perdagangan yang ada di pesisir Demak. Yang pertama yaitu Demak dan pelabuhan Jawa Tengah dan pedalaman Jawa Tengah, dihubungkan dengan Sungai Serang yang bermuara di Selat Muria. Pada Selat Muria ini Demak memiliki andil yang penting dalam perkembangan Selat Muria. Demak itu menjadi pangkalan yang sangat penting ya. Pangkalan yang sangat penting, letaknya berada di tepi Laut Nusantara dan merupakan jalur pelayaran dunia dari Maluku sampai ke Malaka. Nah, hal ini membuat Demak menjadi memiliki posisi yang strategis. Hal ini jelas apabila daerah lain di Jawa Tengah yang ingin menjual hasil buminya atau hasil yang sumber daya alamnya itu harus melalui pelabuhan Demak dulu.
Lalu yang kedua, distribusi komoditas dagang yang lancar dari Kota Demak ini yaitu ada pada padi dan kain Jawa yang dijual ke berbagai pulau di luar Jawa. Hal ini eh, dilakukan dengan memanfaatkan arah mata angin. Misal arah mata anginnya dari timur, maka mereka itu bisa berlayar ke arah Malaka, Palembang, dan Jambi. Namun sebaliknya, jika arah angin dari barat, mereka bisa melakukan pelayaran ke daerah Banjar, Sulawesi, hingga sampai ke Maluku. Lalu bisa di next, Mbak. Oke, ini adalah jalur perdagangan di pedalaman Demak. Nah, di pedalaman Demak ini tidak hanya di eh, daerah yang padat atau yang di dekat pelabuhan aja, tetapi di pedalaman Demak itu dilakukan juga jalur perdagangan. Nah, di pedalaman Demak sendiri itu jalur perdagangan dilalui dengan dua sungai, yaitu Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Nah, Sungai Tuntang sendiri itu merupakan sumber dari Rawa Pening Ambarawa. Nah, sungai tersebut itu yang mengairi persawahan di daerah Kadilangu. Nah, Kadilangu sendiri ini menjadi salah satu daerah penghasil beras di Demak, beras terbesar di Demak. Namun berbeda dengan Sungai Tuntang. Nah, fungsi Sungai Tuntang ini sendiri itu untuk menghubungkan Demak dengan eh, kota pedalaman yang daerahnya yang tidak subur. Jadi lebih ke eh, apa ya? Lebih daerah-daerah yang pedalaman, namun untuk kayak apa ya? Bisa dikatakan kayak transit gitu ya mungkin. Ah, jadi eh, Sungai Tuntang ini pelayarannya lebih jauh dibandingkan aksesnya untuk lebih daerah yang lebih jauh dibandingkan Sungai Serang. Nah, untuk Sungai Serang ini dapat dilalui dengan kapal untuk melakukan pelayaran ke pedalaman Demak hingga sampai pada abad ke-18 dari Sungai Serang yang berada di Pajang, komoditas dengan komoditas itu komoditas yang banyak menuju sungai dilewati sungai itu melewati sungai menuju Sungai Bengawan Solo. Komoditas komoditas yang diangkut itu menggunakan pedati dan gerobak. Jadi komoditas tersebut itu didistribusikan ke daerah-daerah pedalaman yang daerahnya itu kurang subur. Jadi misal ke daerah Grobogan yang itu daerahnya tidak subur. Jadi Grobogan sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kehidupannya, mereka membutuhkan komoditas dari daerah-daerah lain. Nah, Sungai Serang inilah salah satu aksesnya untuk bisa mendistribusikan ke daerah yang tidak subur, yang berada di yang daerah subur seperti Grobogan. Nah, inilah pentingnya Sungai Serang yang menjadi akses penting bagi daerah pedalaman Demak, terutama daerah yang tidak subur. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pembahasan yang ketiga, mengenai analisis hubungan kondisi geografis Kesultanan Demak dengan kondisi Demak saat ini. Seperti yang telah kalian lihat pada peta, perkiraan Zat Mulia yang memisahkan antara Gunung Mulia dan daratan
Jawa Tengah. Dan seperti yang telah dijelaskan di awal tadi oleh Mas Rifki, Demak menjadi kota pelabuhan yang besar karena keberadaan Selat Muria dan berbagai sungai yang ada di pedalaman Demak. Pertanyaannya adalah, kemanakah Selat Muria saat ini? Jawabannya adalah terdapat peristiwa alam yang mempengaruhi Selat Muria. Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Perubahan yang terjadi juga menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Demak. Sekitar abad ke-12, Selat Muria tertutup oleh lumpur yang berasal dari Demak menuju Rembang melalui Kudus dan Pati. Hal ini menyebabkan Selat Muria hilang dan membuat sumber air seperti Sungai Tuntang yang bermuara ke Selat Muria juga menghilang. Selat Muria sendiri memiliki kedalaman yang tidak sebanding dengan Laut Jawa. Pada abad ke-15 Masehi, Selat Muria memiliki kedalaman yang diperkirakan sekitar 3-7 meter. Dapat diperkirakan bahwa Pulau Muria dan Pulau Jawa terhubung dan bersatu karena adanya endapan sedimentasi yang dibawa oleh lumpur-lumpur dari pedalaman. Terjadinya penumpukan lumpur yang semakin tinggi di Selat Muria membuat Demak tidak lagi menjadi pengekspor komoditi beras. Hal ini juga berpengaruh pada produksi beras yang semakin berkurang pada sendirinya. Endapan lumpur yang menjadi di Selat Muria menyebabkan aliran Sungai Tuntang terhenti dan akhirnya menimbulkan penumpukan lumpur di Sungai Tuntang sendiri. Hal ini yang menyebabkan hilangnya sumber air di Demak. Seperti yang telah dijelaskan Mas Rifki tadi, pada abad ke-15 sebelum Masehi, Sungai Serang itu meneruskan air menuju pedalaman. Maka dapat dikatakan bahwa antara Sungai Tuntang dan Sungai Serang itu berlawanan arusnya. Berdasarkan peta masa kini, ya yang ini, ya, Sungai Serang langsung bermuara ke Laut Jawa yang terletak di antara Demak dan Jepara. Dapat dikatakan bahwa Sungai Serang menyempit karena sisa-sisa dari pengendapan Selat Muria yang sumber airnya terdapat di pegunungan pedalaman. Menyempitnya Sungai Serang menyebabkan adanya aliran yang dapat dilalui perahu kecil sehingga abad ke-18 dan sekarang menjadi tidak bisa dilalui lagi oleh perahu-perahu. Nah, ini jadi saat ini sekitar 5 abad yang lalu itu Demak adalah sebuah kerajaan maritim yang berfokus pada perdagangan di pesisir. Demak tidak mengembangkan perdagangan di wilayah pedalaman. Ketika Selat Muria, Sungai Tuntang, dan Sungai Serang mengalami sedimentasi atau terjadi pengendapan akibat lumpur yang menumpuk, Demak mulai runtuh. Demak mulai mengalami penurunan dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Faktor geografis yang dapat berubah tidak bisa menjadi fokus utama suatu pemerintahan.
ketika salah satu dari jalur perdagangan dan komoditas mereka bermasalah, maka kualitas dan kuantitas produksi akan terpengaruh juga. Sektor ekonomi yang bermasalah dan mulai menurun akan berpengaruh pada sektor lainnya, seperti politik dan sosial. Berbagai permasalahan akan timbul di belakangnya, seperti kekacauan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak pada tatanan politik dan pemerintahan, seperti halnya terjadi perang saudara yang ada di Kerajaan Demak. Bisa dinaik. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan hari ini adalah kondisi geografis Kesultanan Demak yang berubah menjadi pengaruh dari eksistensi pelabuhan kesultanan tersebut. Pada abad ke-15, Demak terletak di pesisir, sehingga Demak memiliki pelabuhan yang sangat strategis untuk menunjang perekonomiannya dengan cara berdagang melalui jalur maritim. Kerjasama dengan kerajaan atau wilayah-wilayah pelabuhan, baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, membuat Demak menjadi makmur. Ditambah lagi dengan dua aliran sungai yang berada di wilayah Demak saat itu, yaitu Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Sungai Tuntang dimanfaatkan sebagai irigasi untuk mengairi ladang dan sawah, sehingga Demak menjadi wilayah yang subur. Sedangkan Sungai Serang dimanfaatkan sebagai jalur transportasi untuk berdagang dan ke wilayah pedalaman Demak. Seiring dengan terjadinya penumpukan lumpur atau sedimentasi menyebabkan pada sekitar abad 18 Selat Muria tertutup alirannya. Begitupun dengan Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Tertutupnya Selat Muria akibat sedimentasi juga berpengaruh bagi jalur perdagangan yang menjadi lumpuh dan perubahan arus perdagangan. Jalur perdagangan harus memutar ke utara dari Semarang untuk mencapai Rembang. Demak yang merupakan kota pelabuhan strategis mengalami kemunduran akibat peristiwa alam ini. Pelabuhan-pelabuhan dagang yang berada di Selat Muria juga mengalami penurunan eksistensi bahkan hingga lumpuh. Dampak dari adanya sedimentasi tersebut pada masa kini, Demak yang dulunya ada wilayah pesisir menjadi wilayah yang rentan banjir karena adanya perbedaan permukaan tanah. Next. Oke. Terima kasih telah menyimak presentasi hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.